Bapak udah mencoba? Udah coba, tapi ini juga belum berhasil. Iya, processing ya Pak ya. Ya, processing, ya. Tapi Enggak, di mungkin walletnya mungkin dia sekarang. nol. Di Ya, Pak. walletnya nol loh Pak. Apanya? Di walletnya sudah nol. Punya Bapak juga punya nol juga Iya, kan? iya, benar sama. Makanya saya juga baru mencoba satu, Pak. Saya baru satu, ya kan? Terus nanti seperti apa endingnya nanti kita lihat dulu ya. Mungkin apa berapa jam, apa besok, apa coba seperti apa, nanti baru kita diskusikan lagi untuk trik-triknya bagaimana gitu. Nah ini sekarang yang penting mencoba aja teman-teman, satu wallet aja dulu lah, minimal dicoba gitu. Soalnya tadi saya lihat ada yang share di grup itu udah masuk ke wallet gitu. Oh gitu. Tadi saya ada lihat Pak. Cuman nggak tahu nih itu hasil dari dia klaim pakai opsi kedua atau sisa gas fee-nya dia. Ini yang belum Nah, beres. jangan-jangan. Oke, siap. Yang penting udah kita coba dulu teman-teman, karena tetap prosesnya masih processing. Ya, saya juga masih processing, Pak. Oh, ya. Sama Nanti yang Pak. ada tadi saya juga ada lihat di grup itu ada opsi ketiga ya Pak ya, mining ya Pak. Nah, mungkin nanti opsi ketiganya, tapi kan menyusul ya Pak. Menyusul. Oh gitu ya. Sekarang yang jelas sudah kelihatan menunya itu adalah opsi kedua, yaitu ibaratnya teman-teman kita tinggal ini ya, kita tinggal ambil, kita tinggal klaim balik, dan ini kita diuntungkan walaupun sedikit. Kemarin teman-teman sempat berpikir bahwa di hari H kita langsung dapat uang gede sekali, tetapi itu ternyata butuh proses, butuh perjuangan, butuh kita klaim dulu, terus per hari nanti selama 50 hari kita dapat 2% gitu kan. Nah, jadi teman-teman yang tidak mau proses itu nanti bisa langsung ke sini. Ibaratnya ini kita tetap untung kok. Jadi kalau tadi ada hitung-hitungan ya, teman-teman yang berhitung misalnya mau langsung diambil balik itu satu wallet itu bisa dapat, mungkin ada yang hitungnya satu walletnya di 13 ribuan masih dapat gitu kan. Tapi ada yang cuma 600. Nah, ini besok kita lihat setelah salah satu kita benar-benar ngeklaim sampai CTCP-nya ada. Tetapi teman-teman, kalau menurut saya hati-hati, ini tetap biarin aja dulu di dalam. Kenapa? Karena ekosistem yang bakal hadir itu ini keren ini. Nah, gitu loh. Ini luar biasa. Ini developernya saya pikir memang luar biasa. Gitu, Bapak. Nah, rencana saya itu kan Pak, kalau udah lihat hasilnya, saya pengen coba dompet yang kedua. Ya, dompet yang ke-20 yang ada reward gitu loh Pak, yang cuma 20.000. Itu mau saya lihat apakah sekali klaim hilang semua atau dikurangi 100 saja Pak. Atau 100. Iya, betul. Ya. Sekarang yang penting teman-teman coba dulu ya, dicoba dulu. Terus nanti kan pasti nih besok ini kita udah pada tahu nih prosesnya masuk bagaimana, kita pasti udah pada tahu. Nah, besok kita sharing-sharing lagi Pak. Kita karena sering-sering ngejob. Nanti ada Pak Santos, ada Bu Eli, nanti juga Pak Hendrik ya, nanti ada. Gitu. Berarti tetap berpengaruh pada harga yang di DEX Pak ya? Oh, sangat Pak. Sangat berpengaruh Pak, pasti. Berarti tidak menutup kemungkinan opsi pertama tetap kita jalankan. Entah seperempat dari jumlah akun atau separuh dari jumlah akun ya Pak ya? Karena kan hitung-hitungannya juga itu dapatnya juga masih gede Pak, walaupun teman-teman pada nembak gas fee-nya sampai 60, 61 kan masih dapat gede Pak dalam 50 hari itu kan. Oke Pak Parti, mungkin cukup jelas ya? Saya silakan untuk teman-teman yang lain Pak. Oke Pak Mulhadi, makasih. Berikutnya ada Pak Maksiano. Pak Maksiano, silakan Pak Maksiano. Halo Pak Maksiano. Oh, halo. Ya, silakan Bapak. Dari kota mana Bapak? Halo, selamat malam. Malam Pak Maksiano, ya. Suara saya dengar nggak? Bagus Bapak, merdu sekali. Silakan Bapak. Makasih Pak Mandi. Saya sama-sama. Dari Serang, Banten. Oh, dari Banten, oke. Jadi saya tadi
sudah mencoba Pak, untuk yang opsi kedua. Opsi kedua, ya. Sama sih, statusnya processing dan koin yang KYC-nya yang 100 sudah hilang. Oke, ya. Jadi sebenarnya sih saya ingin tanya banyak, cuman ternyata sama juga, statusnya sama. Sama, ya. Ya Pak, ini kita semua masih mencoba. Mungkin besok lah ini nanti ada. Kalau besok sudah berhasil, mungkin nanti Bang Sultan itu biasanya update di channel dia nanti. Pasti begitu. Betul Pak. Ya. Cuman bahwa mau informasikan bahwa saya lihat tadi waktu pertama saya lakukan di akun induk saya agak khawatir. Sudah saya lakukan, tapi informasi dari berbagai arah itu katanya jangan ditarik dulu kan. Oke. Yang akun induk itu. Tapi ternyata setelah saya lihat itu yang diambil juga itu walaupun di akun induk itu cuma 100 juga Pak. Saya lihat ya. Oke, berarti per 100 ya Pak? Per 100, saya lihat per 100, dan yang didahulukan itu yang diambil adalah 100 yang KYC, bukan yang reward ya. Oke, siap. Jadi itu Pak Mardi. Mudah-mudahan. Oke, siap Pak. Iya, terima kasih Pak Mardi. Salam kenal juga dari saya. Terima kasih Pak Mardi. Oke, siap. Oke, makasih juga Pak Maksiano. Oke, berikutnya ada Pak Ajis 86. Ya, Ajis 86. Silakan Pak Ajis 86. Halo, Pak Ajis 86. Iya, halo, assalamualaikum Pak Mardi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari kota mana Bapak? Dari Bogor Pak Mardi. Gimana, sehat Pak Mardi? Alhamdulillah sehat. Iya. Mohon maaf tadi lagi ngadu kopi, lagi tangguh soalnya. Iya. Sekarang udah pas nih berarti kopinya ya. Iya, sebenarnya nggak ada pertanyaan sih Pak Mardi. Saya juga nyimak aja lah. Dilanjut aja yang lain Pak Mardi. Oke, nuhun Pak, makasih ya. Sama-sama. Oke, berikutnya ada Pak Burhan. Silakan Pak Burhan. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Bapak. Mau ngucapin terima kasih aja nih buat para leader. Sudah dikasih kesempatan untuk ya minimal ya ada lah gitu. Buat teman-teman. Iya, kasihan kan yang udah satu city sih ditolak mulu katanya. 30, 241 segala macem, nggak punya modal katanya. Kasih kesempatan seperti ini kan setidaknya mereka punya lah, walaupun tidak sesuai dengan apa yang ada, setidaknya kan ada harapan, ada lebihan. Begitu aja Bang. Oke, makasih Pak Burhan. Ya. Siap. Assalamualaikum. Siap. Waalaikumsalam. Berikutnya ada Pak Emen. Silakan Pak Emen. Halo Pak Emen. Halo Pak Emen. Halo Bang Mardi, kasih info sedikit Bang. Oke, siap. Oke Bang Sultan. Oke, sebentar Pak Emen ya. Kita ada info dari Bang Sultan. Silakan. Untuk akun induk yang isinya lebih dari 100, itu saya coba tadi di akun kecil ya, yang isinya sekitar 100.000 koin. Itu ternyata kita berkurangnya cuma 100 saja. Kebetulan di situ saya juga sudah claim reward sebelumnya, sudah sukses. Dan saya coba opsi yang kedua itu berkurangnya 100 gitu. Jadi dia tidak mempengaruhi ke isi yang lain. Oke. Jadi kalau misalnya satu gitu, besok misalnya satu, tapi posisinya sekarang masih processing juga gitu. Oke. Oh, jadi belum benar-benar clear ya Bang ya. Ini saya baru nyoba satu akun induk tapi yang paling kecil.
Ya, ini kita rata-rata juga memang masih nyoba nih. Mudah-mudahan kalau misalnya besok sudah masuk gitu, ya. Saya coba lagi satu lagi gitu kan. Kayaknya memang jatahnya per hari atau per 24 jam mungkin 100 gitu. Tapi kita dapatnya cuma 1,4 gitu aja. Tapi kalau misalnya segitu bisa ini ya, kalau misalnya bisa ini yang akun induk kita bisa klaim setiap hari, apalagi yang isinya jutaan mungkin atau mungkin ratusan ribu gitu. Ya nggak masalah lah. Iya, lumayan ini. Oke, ada lagi Bang Sultan. Hendrik gak diangkat-angkat gitu kan. Saya mau tanya, ada info cuman dari tim saya sendiri sih Bang, katanya kalau misalnya kita sudah sukses klaim katanya, itu bisa di unstack sampai habis katanya. Betul gitu Mbak? Atau Pak? Nanti kita nunggu Bang Hendrik juga yang ini. Karena saya juga belum dengan info dari dia. Cuman saya mau telepon belum diangkat di tadi. Gitu. Biar bisa ada bahan buat saya sampaikan di. Iya. Betul. Kita tunggu Bang. Nanti paling kalau memang sudah ini diupdate lah nanti ke Bang Sultan. Lanjut Bang. Ya, makasih Bang Sultan. Berikutnya saya lanjutin ya. Pak Emen, silakan Pak Emen. Halo, assalamualaikum Pak Mardi. Waalaikumsalam warahmatullah. Apa kabar nih Lampung nih? Alhamdulillah sehat. Ya, iya. Lanjut Pak, monggo Pak. Ya sebenarnya nggak ada juga sih yang bertanyakan, masalahnya masih tetap nunggu proses besok. Iya, benar. Masih processing ya Pak ya? Iya. Iya. Jadi belum ada yang tahu ke depannya kan. Ya, tapi kalau memang seperti ini kan udah kelihatan menunya lah, ya kan? Tinggal penyelesaian aja sih itu. Gitu. Minimal pikiran yang ruwet udah ada jalan keluarnya dikit lah. Ya. Siap. Oke, gitu aja Pak Hendri. Terima kasih. Oke, makasih juga Pak Emen. Ya, berikutnya ada Pak Sunarto, Pak. Silakan Pak. Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam, selamat malam. Pak Sunarto di kota mana ya Pak? Deli Serdang Pak. Deli Serdang, oh ya. Silakan Pak, monggo Pak, lanjut. Saya pertanyaan satu aja ini. Boleh. Untuk opsi yang kedua itu apakah akunnya staking, apa yang nggak staking bisa Pak? Diulang Bapak, tadi terputus. Itu opsi yang kedua, apakah harus akun yang staking, apakah non staking bisa juga klaim Pak, opsi yang kedua? Non staking bisa Pak. Oke Pak, siap. Oke. Pertanyaan gitu aja Pak. Oke Pak, terima Ya, kasih. makasih. Ye. Berikutnya ada Pak Ebe. Nah, ini Bandung ini. Pak Ebe, silakan Pak Ebe. Halo Pak Ebe. Halo Bandung, Pak Ebe. Halo. Siap, lanjut. Silakan, sok. Lanjut Pak. Aduh. Ayo, udah dibuka mic-nya. Ayo Pak. Mic-nya dibuka Pak. Ya. Halo. Siap. Halo. Lanjut Pak. Iya, udah ada bunyi Pak. Saya mau coba yang opsi kedua nih. Ya. Saya cobain gas fee-nya di 0,43 tapi tetap belum bisa. Jadi yang pertama kali masukin gas fee-nya berapa Pak Mardi di wallet aplikasinya? Gas fee-nya cukup 0,1 tadi kalau nggak salah Pak. Udah bisa. Ya, makanya saya coba 0,2 kok nggak bisa ya. 0,1 Pak. 0,1 kan ada di situ. Iya. 0,1 tapi tetap aja masih processing ya Pak. Kita sama-sama menunggu semua ini. Ya makanya saya heran diminta sama sistem 0,1, saya coba masukin 0,2 malah dikasih please try again later katanya begitu Pak. Oh, atau mungkin ada kuota Pak, mungkin ya. Sebentar, berarti kalau sekarang ada yang nyoba lagi nggak yang klaim baru-baru ini bisa apa enggak, atau juga suruh nyoba lagi nih, ada nggak?
kan saya coba bekas yang kemarin ini, Ya. Sudah 2 hari di Repan. Ya. Nah, di sini di CTCP di available-nya itu ada 0,435. Oke. Nominalannya 100. Ya. Saya coba klaim, kasih gas lah 0,2. Nah, nggak bisa Pak Madi, kenapa ya? Klaim now. Gas pun masih H+1 CTCP katanya. Ada nyoba ke wallet lain nggak Pak? Sudah? Oh, belum. Belum ya? Ya coba. Ini kita jadikan catatan nih kalau yang begini. Ya Pak Madi, 0,2, 0,4 juga tetap. Katanya sih, ini harus jangan kurang dari 1 katanya. Iya. Kira-kira. Oke, Bandung nunggu informasi dari Bapak. Oke, makasih Pak Ebe. Ya, berikutnya ada Pak Irwan Kurniawan. Halo, Pak Irwan Kurniawan. Mic-nya Pak, belum dihidupkan mic-nya. Oke, sip. Mikrofonnya Pak. Oke. Halo? Testing. Ya, udah Pak. Di kota mana Pak? Saya di Bekasi, ini baru sampai. Bekasi. Iya, siap. Monggo Pak, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Pak Mardi. Barusan saya dari Janjan ini baru sampai rumah, buru-buru, mudah-mudahan dapat kesempatan. Pas baru sampai, ternyata dapat kesempatan. Iya, alhamdulillah. Silakan Pak Irwan. Ya, gini kan Pak, kebetulan ini kan alhamdulillah lah ya, kita bisa dapat solusi lain lagi selain daripada yang namanya kayak orang bilang arisan lah apa judi lah gitu kan. Ya alhamdulillah. Nah kalau menurut saya ini kan ada ininya lagi Pak, masih upgrade ya. Kemungkinan maksud saya ini kan solusi untuk selain daripada yang 2% itu ya. Iya. Kalau itu jadi hanya dapat 1,4 itu. Iya. Gimana nanti ada ini nggak Pak, maksudnya kan ya kita masih wait and see ya maksudnya setelah itu mungkin apa? Benar Pak, kita masih menunggu ini Pak. Ya berarti memang istilahnya semua juga kita kan mau lihat nih yang fitur baru nih apa aja gitu kan, tapi yang paling ditunggu ya ini gitu loh. Jadi tempat ininya ya intinya sih sama sih kita siapa apa namanya, saya juga melihat aja dulu gitu, mudah-mudahan maksud sesuai yang diharapkan. Jadi nanti besok ada hasilnya bisa diberitakan kepada teman-teman semua gitu Pak, sama kita. Iya. Pokoknya besok kan kita selalu update nih. Nanti ada Pak Santos, juga ada Bu Eli juga gitu kan. Nanti seperti apa update terbaru kita sampaikan ke teman-teman Pak. Siap kalau gitu. Oke Pak Irwan, makasih Pak Irwan Bekasi. Berikutnya ada Pak Purwoko. Silakan Pak Purwoko. Halo. Monggo, silakan. Lah, jangan di-mute lagi. Buka mikrofonnya. Udah ya. Lanjut Pak, sudah. Selamat malam Bang Marti. Malam juga. Sehat ya? Pasar Kemis. Sehat Pak. Oke, Pasar Kemis berarti besok baru berlaku ya Pak? Iya. Baru Tadi berlaku. belum kan? Belum, makanya stacking gagal terus ini. Lah ya tadi kan hari Rabu, pasarnya Kemis kan? Udah 2 lanjut, kali Pak. lah itu. Monggo Pak, lanjut Pak. Itu urus stacking kok susah ya? Apalagi ngebuk atau gimana Pak? Itu. Iya, kemungkinan ya ngantri ya masih ya Pak ya? Iya ngantri ya, udah ngantri. Iya, ini tapi kadang-kadang bisa kok. Iya tadi saya tak coba kemarin malam itu kan gagal, saya tak tunggu sampai jam 7 pagi. Iya. Kelewat lagi nih hari ini nih, ketiduran jam 3 tak klik lagi. Enggak ini. Siap. Enggak connect. Terus sama ini Pak, saya ngelihat seliweran nang grup, ya kan, tentang BNB Binansi ya.
Itu apa ada rencana apa dikonekin ke CTC Plus ya? Maksudnya BNB? Untuk trading, Binance bukan BNB. Oh, Binance, exchange-nya toh. Nah, itu dia Pak. Itu nanti akan menjadi ekosistem dari CTC Plus Pak. Jadi kita trading menggunakan bot yang ada di Binance, itu nanti gas fee-nya menggunakan CTC Plus Pak. Wah, mantap kalau gitu. Nah, makanya ini ekosistem bagus. Jadi teman-teman nanti yang mungkin bisa nih, mungkin mengklaim udah dapat juga jangan buru-buru di Lego. Nanti kalau harganya naik menyesal. Jadi walaupun nih kita hitung-hitungkan ya teman-teman, mungkin sekarang di hitung-hitungan balik gas fee kita udah untung gitu kan. Tetapi ketika kita mau hold itu ke depan, kemungkinan besar ini akan bisa untungnya lebih banyak Pak. Gitu loh Pak. Nah, jadi nggak lama-lama lagi itu kan sudah ada tuh, ada Binance gitu kan. Nah, jadi yang jelas CTC Plus ini bisa jadi gas fee untuk transaksi di bot Binance itu Pak. Loh, kok mati nih mikir sampean di. Monggo buka lagi Pak Purwoko. Mikrofonnya buka lagi Pak Purwoko. Ayo buka mic-nya. Ada nyambung. Tambahannya apa lagi? Itu rencana yang untuk ditradingkan tuh kok BTC atau koin-koin apa aja itu Bang? Loh, itu kan bot di Binance, jadi nanti tinggal dipilih toh mau berapa banyak gitu. Koin yang ditradingkan tinggal kita milih aja ya berarti ya? Tinggal kita milih, tinggal kita input aja, botnya jalan otomatis. Enak toh? Iya, enak itu Bang. Iya. Jadi teman-teman yang selama ini mungkin pada manualan, ini tinggal dikonekkan, nanti dia akan nge-grid dengan sendirinya gitu. Kalau bisa usul ini Bang, untuk bursa Indonesia lah, biar bisa ngonek juga ke situ tuh, biar orang tuh lebih mudah. Bursa Indonesia ini kadang-kadang memang fasilitas dari bursanya itu yang tidak kurang di-open Pak, kira-kira begitu. Oh iya. Volumenya juga kecil toh Pak. Iya, benar. Ada lagi Bapak tambahan? Udah cukup jelas. Cekap, makasih. Berikutnya ada Pak Suprapto Maulana. Pak Suprapto Maulana silakan. Pak Suprapto Maulana. Assalamualaikum Pak Mardi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Monggo Bapak. Ini mau kesaksian tadi siang itu saya nggak alami klaim 4 walet yang udah klaim kita mau beli koin atau beli apa, salah satu ini nanti bisa dikonekin di sini. Delok. Ini Pak Purwoko tak off-kan dulu nih mic-nya. Oh iya Pak. Di off-kirin nggih? Nggih, Pak. Lanjut Pak Prapto. Iya, tadi siang tuh sekitar jam 2 itu yang kemarin udah klaim airdrop 5 sukses itu tadi siang udah saya klaim sampai habis, sukses semua itu. Oh, selesai ya berarti tadi siang ya? Ya, tapi klaimnya 2% susah sampai selesai. Oh, jadi sampai selesai sampai 50 hari ke depan gitu? Iya, udah selesai 5 hitungannya 5 kali airdrop susah itu udah selesai semua. Oh, oke. Saya telepon adik saya 5, tinggal kebagian 4, tinggal 1 dan tidak bisa lagi. Jadi kesempatannya berapa jam itu aja tadi 2. Oh, siap. Iya. Oke. Mantap loh malahan. Nggih. Itu. Jadi dapat 5 kali lah tadi saya klaim semua sampai selesai. Siap. Oke. Ada lagi tambahan? Terus yang opsi kedua itu kalau dihitung itu kan dapatnya 1,4 ya. Itu nanti tapi mungkin angka proporsionalnya mungkin apakah tiap hari berubah atau gimana ini belum tahu nih ya. Kalau hitung-hitung 1,4 kepotong gas B01 ke potong gas B remote 15.000, untungnya tinggal 17.000 lah kalau harga sekarang. 17.000 kalau walletnya punya 1.000. Iya banyak. Kalau itu. Iya.
Jadi bagaimanapun yang buat walet banyak kan akhirnya ketawa lagi sekarang ini gitu kan. Iya, dapat 17.000 kalikan berapa ribu walet ya banyak. Iya, betul. Ya udah itu sementara itu. Oke, makasih Pak Prapto. Ya. Berikutnya ada Pak Ogi. Silakan Pak Ogi. Lanjut, kita bisa diklaimin unsur 1 tuh. Pak Ogi silakan Pak Ogi. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Mardi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Ogi dari kota mana ya? Lupa lagi saya. Untuk dari Kalimantan Timur, tepatnya di Kalimantan Timur. Siap, monggo Bapak, silakan. Baik, untuk selama ini yang kita mengamatin, ya, pola yang dilakukan oleh DEP, ya kan yang sebelum saya katakan kemarin, bahwa pola pertama itu dia tidak akan mundur dari pola tersebut. Iya. Ya kan? Iya. Dan itu kan pola yang menguntungkan kita luar biasa, hanya klaimnya saja yang agak susah untuk mendapatkan. Yang berat, betul. Dan kita juga berterima kasih terhadap DEP ini sudah memberikan kesempatan buat kita untuk wallet-wallet yang banyak ini, ya kan? Iya. Seperti ini. Karena apa? Karena kita ini kan agak kesusahan di Gaspe, betul tidak Pak Maria? Iya, betul. Karena gede Pak, iya. DEP itu. Jadi kalau saya lihat ini Cina kampret ini memang benar-benar pintar, memang lihai memang otaknya dia untuk nganu kita ini. Apa namanya? Program yang dia lakukan ini. Jadi dengan 1,4 itu tidak semerta sampai segitu juga. Bagaimana kalau umpamanya harga koin tersebut itu turun di angka $1, ya biar juga kita nggak bisa. Oke. Jadi, yang dikatakan Pak Madi tadi 1,4 itu kan akan berubah juga nantinya itu. Iya, jangan-jangan berubah gitu ya. Akan berubah. Nah, terkait tadi Bapak itu yang mengatakan dia sudah klaim 0,4. Iya kan? 0,2 katanya nggak bisa, harus 1. Kurasa dia mungkin salah masuk deh itu. Mungkin yang dimasukin itu klaim bukan distribusi. Kalau yang distribusi itu sudah nyata di situ ada 0,001. Nah, sedangkan dia Pak 0,002 katanya tetap 1. Berarti yang dia masuk itu salah. Yang dia masuk itu yang klaim yang normal, bukan klaim distribusi. Oh, salah tempat. Ya, kemungkinan. Ya, lanjut Pak. Ya, jadi gitu. Nah, terkait masalah tadi ada teman juga saya mendengar bahwa dia sudah klaim habis. Katanya dia punya. Dia itu klaim habis, apakah langsung habis semuanya USDT yang didapatkan atau tidak? Karena sepengetahuan saya tidak ada dia sampai segitu. Karena Kinta Pola ini belum terbentuk sebenarnya aslinya. Kalau untuk klaim itu 2%-nya mungkin iya. Ya kan dari dari pagi jam 8 pagi, jam 9 saya masih bisa melakukan klaim. Dan saya coba klaim itu tidak ada yang seperti itu. Dia tetap 2% hitungannya dia seperti itu. Seperti itu sih Pak. Ngebak ini mungkin. Mungkin saat ini memang server kita memang lagi pembaharuan sih. Iya, pembaharuan. Jadi dapat tadi Pak Prapto tadi. Saja dia dapat mungkin saja ya, karena itulah masalahnya di situ. Ya kita berterima kasih lah terhadap DEP juga yang seperti ini, walaupun dengan harga yang 15.000 aja itu alhamdulillah sudah untuk menutupin akun-akun teman-teman yang banyak yang tidak bisa ini kan. Tapi perlu diingat teman-teman bahwa CTC Plus ini nanti ke depannya saya yakin insya Allah kalau memang DEP menggunakan sistem seperti ini untuk mempertahankan nilai harga yang ada, ya insya Allah ini proyek panjang. Apalagi dia sudah akan nanti diambil oleh Binance yang sudah disampaikan tadi, ya ini sangat-sangat menguntungkan lah juga buat kita. Jadi teman-teman di situ juga jangan sampai dijual semua lah akunnya gitu ya kan. Iya. Saja. Ya, sebagian disimpan ya Pak ya. Siapa harganya mau naik gitu ya. Simpan. Ya hanya saja kalau kita lihatin sekarang ini harga CTCP ini, saya lihatin pergerakannya udah mulai agak turun ini karena dia sudah mengeluarkan sedikit dari likuiditasnya itu, LP-nya dia sudah bongkar sedikit. Itu saya lihat sudah 0,2. Itu makanya sekarang turun itu 23.000 sekarang ini. Ya. Iya. 23.000. Inilah yang menyebabkan ketika hal ini terjadi, ya kan otomatis koin kita sudah anjlok harganya. Itulah.
Karena kita minta pola yang sudah seperti ini. Ya ini pola juga terima kasih banyak kita diberikan sama Dep. Tapi memang benar-benar memang Dep ini benar-benar licik dan pintar memang dia untuk mengatur pola ini semuanya. Ya kan dia memberikan iming-iming ke kita 1,4. Kalau dia berpatokan dengan harga seperti itu, aduh. Iya. Harus dia berubah. Nah, yang tadi saya pikirkan tadi yang terkait masalah Bang Sultan itu, saya berpikir juga, kalaupun airdrop itu yang kita dapatkan dari bonus reward itu kalau dia bisa diklaim hanya 1 kali, habis. Itu agak menguntungkan sedikit. Kan gitu, tapi ternyata per 100 juga ternyata. Akhirnya sama. Ya kan gitu, Bang. Iya. Kalau nih saya punya koin 75.000 nih. Ya kan 75.000 dikali 1,4. Ya kan 1,4%. Berarti dari 75.000 itu saya punya koin itu adalah 1.050 koin. Arti 50 koin kalau saya jumlahkan dengan harga sekarang, saya bisa mendapatkan satu akun induk saya itu 26 juta. Ya kan? Yeah. Nah, namun kenyataannya dia paksa kita untuk melakukan 100 koin saja yang diambil. Dan Bang Sultan sudah mencoba tadi, ternyata yang diambil hanya 100. Jadi kalau umpamanya kita kalikan 50.000 koin yang ada di dalam situ, berarti kita mempunyai 500 akun yang harus kita hantamkan sebesar 0,1, berarti 1.250.000 juga. Jadi sama juga kita butuhkan gas fee yang cukup lumayan juga di sini. Memang kalau saya pikir ini melakukan permainan yang sangat-sangat licik dan luar biasa sekali untuk kita sebenarnya. Ya di sini kita memang bermain oleh mereka. Ya cuman itu keuntungannya aja lah. Dia udah berani membeli dengan harga yang segitu. Tapi kita pikir nantinya, kalau harga tersebut jadi patokannya dia, kalau misalkan harga umpamanya CTC yang diberikan harganya $1, otomatis kita tidak akan dapat apa-apa karena dari hasil remove itu sendiri aja sudah besar, Bang. Iya kan? Iya. Tetap juga hitungannya. Nah, jadi kalau pola ini tersebut nanti terbentuk, kalau memang masih di angka $1 lebih, itu masih bisa menguntungkan. Tapi kalau harga koin CTC itu nanti di harga $1, tetap tidak ada hasil yang kita bisa dapatkan. Kalau dia berpatokan dia di harga 1,4 yang kita bisa dapatkan. Itu aja yang kita minta. Jangan sampai harga CTC plus itu di angka $1. Kalau $1 tidak ada yang bisa didapatkan dari itu. Makanya apa tadi katanya Pak Mardi, 1,4 itu tidak menjadi patokan developer. Kalau itu menjadi patokan developer, amsyong lah kita kalau $1 aja kita dapat, sedangkan kita remove 15.000, habis, Bang. Sisa 1.000 perak. Nah, saya sebenarnya kesal juga sama developer, Bang, itu. Kesel asli bener, jengkel juga gitu. Licik-liciknya benar-benar amsyong betul. Kalau misalnya member punya ribuan akun gitu masih mending. Saya cuma punya 4 akun masalahnya ini. Aduh. Harapannya sih bukan kayak begitu, Bang. Harusnya kalau dia memang mau bonus-bonus reward yang ada itu 75.000 kalau saya hitung dikali 1,4%, kita dapatnya itu 1.050 lempar semua, itu satu kali remove saja. Jadi kita bisa ada menguntungkan 26 juta. Tapi kalau dihantam 100 ini memang betul-betul licik memang. Saya berpikirnya tadi waktu ada informasi begitu, nggak apa-apa lah 2.300.000 koin saya dapat 0,1 berarti dibagi 100 berarti saya masih lah dapat 32.000 saya pikir kan. Nah, tak pikir ini adalah angin segar, enggak taunya masih aduh. Ternyata begini, Bang. Jadi sama sakit hati jadi leader, Bang. Ada juga, Bang. Nggak ada juga dapatnya. Jadi ini sebenarnya memang angin segar buat kita. Tapi kita menjadi dari leader ini bukan angin segar sebenarnya ini. Ini diajak kita bermain kong kali kong. Angin ribut. Kampret Cina ini benar-benar memang dia membentuk pola, tapi membentuk pola yang juga merumitkan kita dibanding pola yang pertama. Ini sebenarnya pola yang kedua ini lebih rumit lagi sebenarnya kalau kita hitung-hitungan sebenarnya. Iya, Bang. Kalau dia melakukan hal yang seperti yang Bang Sultan tadi sampaikan begitu, dengan pola itu akun yang ada rewardnya itu tinggal hantamkan 0,1 untuk gas fee, klaim remove habis langsung, itu nggak masalah. Itu buat angin segar buat pada leader dan buat kita semuanya. Tapi kalau cuma diambil 100, Bang,
Ampun, saya angkat tangan juga saya. Jadi ini belum tentu juga menjadi angin segar juga bagi saya. Seperti itu. Ya, mudah-mudahan aja kita berdoa, mudah-mudahan harga koin CTCP ini tetap bertahan, tidak melewati pada harga $1. Kalau $1 tetap juga tidak dapat apa-apa. Apalagi di bawah $1 ya. Iya bang, apalagi di bawah 0,8 tidak ada sama sekali dapat. Jadi bukan angin segar di sini bang, bukan. Tetap kita berjuang mati-matian. Itu yang sekarang diperjuangkan sama Bang Hendrik. Bagaimana akun-akun yang akun induk itu supaya jangan dikasih per 100. Remove itu langsung semua gitu kan. Kan di situ kan tertera airdrop itu kan. Iya. 5.000 harusnya itu. Yang itu saja yang habis. Satu kali remove itu yang habis. Tapi kalau cuma 100, apa gunanya akun induk dibentuk kalau cuma 100. Sama aja akun merocil dibentuknya. Jadi memang benar-benar bang. Itu aja penyampaian saya dari teman-teman, ya udah kita ikutin aja. Oke. Mudah-mudahan ada perubahan lagi nanti ke depannya. Siap. Oke, terima kasih banyak Pak Mardi. Waalaikumsalam. Ya, sama-sama Pak Ogi ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Berikutnya ada Pak Rangga Perdana. Silakan Pak Rangga Perdana. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Siap. Wong Kito nih. Mas Mardi. Gitu. Di mana? Di mana? Tadi di kilometer 11. Cuman sekarang lagi di Lampung. Iyalah Mas, tadi itu sudah cukup, kan sudah ini apa? Nah, laju masuk Lembang. Udah coba ini tadi apa? Yang pertama tadi itu belum 1 dia Mas. Jadi memang belum 1,4. Jadi yang di awal-awal tadi 1. Kemudian coba lagi ternyata udah 1,4. Nah, udah coba 1,4. Itu yang pertama tadi itunya hilang yang 100 itu ya. Nah, sudah hilang. Ya, tapi baliklah ini apa? Yang kedua malah masih ada 100-nya aja itu. Nah, jadi yang 100 masih ada, cuman processing. Nah, yang 100 tidak hilang, Mas. Nah, pas nyoba yang ketiga sudah letter. Jadi ini ada kuota berarti. Mungkin. Jadi memang pas pertama tadi dia udah launching mungkin kan udah lihat itu 1 dia 1,0 malah nggak ada kan 1,4. Oke, langsung total. Langsung proses 0,1 kita diambil. Kemudian yang 100 hilang kan. Coba lagi yang kedua, udah dicoba yang kedua 0,1 hilang, kemudian 100 tidak hilang tapi posisi processing. Nah, terus yang ketiga nyoba lagi 0,1 ini letter nggak bisa lagi, nggak baca lagi ya, kacip posisi kita Lembang. Jadi siap dong. Ya, yang jelas ini belum ready nian Mas. Jadi memang bukan cara kita CTC dulu ya. Ya lain betul. Ya, kan memang dari awal kalau aku juga bilang di sini tidak akan seperti CTC karena marketnya pun kita market deck gitu kan. Tapi setidaknya dengan menu hari muncul menu hari ini mungkin ya besok lah ini kelar ya teman-teman nanti udah bisa punya opsi lah gitu kan. Ya sebenarnya kalau di CTC dulu itu duit owner yang dibagikan Mbak. Memang ada yang cashnya dia. Cuman ini kalau yang CTCP ini duit kita yang kita klaim selama 25 hari ke depan ini. Oi Bang Prima. Ya. Kita kan udah lama kenal nih. Tahu saya track record Bang Prima yang collab di Palembang juga ada kan? Ya, saya collab Palembang itu 400 jutaan itu. Itu 2 kali ya dari Palembang. Koin anak bangsa bajunya. Itu bukan koin anak bangsa, karya anak bangsat. Karya anak bangsat itu. Itu gawe kawan-kawan wong Palembang, aduh kacaunya memang. Nah, jadi ini kalau Mas Mardi memang CTC-nya dia dapat banyak, tapi pertaruhannya waktu dia ke ini dulu kan, waktu dia ke Kamboja
mati ini ke Kamboja lagi musim yang jual organ itu kan. Dia udah diundang. Iya, tapi memang saya penasaran karena harus ke Kamboja itu kan. Makanya saya belum pernah pergi, penasaran kan. Tapi sempat cemas juga ya. Enggak, karena saya memang malah happy di sana. Ternyata tidak seperti yang orang-orang lihat kan. Iya. Karena orang kan melihatnya medsos yang berlebihan. Mungkin kita tidak masuk ke jalur itulah, gitu kan. Iya, betul. Ya sudah, jadi kita lihat besok lah, yuk Mas. Siap, yuk. Besok kita ambil lagi Cak Mano. Ya. Oke, siap. Oke, makasih. Ya. Yuk. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke Pak Bagio dari Purbalingga. Sok, ayo. Sekarang Purbalingga ke, ayo. Assalamualaikum Bang Madi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. J. Monggo silakan. Kalau tadi wong kita ini wong apa Bang Madi? Iya. Tadi wong kita siki wong Bralingan, ayo wis ngono. Iya ini. Bang Sultan, Bang Madi, saya mau tanya nih. Jenengan kan sudah lolos satu-satunya ya, ada satu yang lolos ya. Tadi saya klik unstack tuh nggak mau, kenapa ya? Unstack itu normalnya siang Bang, jadi pagi jam 9 sampai sore dia normalnya itu. Pagi itu, sampai jam 9 pagi, sampai menjelang klaim itu masih normal. Setelah klaim itu nggak bisa dia. Tapi itu durasinya masih 00 loh Bang Sultan. Betul. Dia busi. Jadi dari kemarin malam itu kalau misalnya kita klaim, kalau misalnya kita unstick malam, dari kemarin malam itu saya perhatikan memang busi. Nggak bisa. Jadi besoknya jam 9-an saya unstick normal. Nah terus pagi-pagi tadi malam juga nggak bisa, ya kan? Karena kan saya ada beberapa akun, ada 4 akun, dan itu sudah unstack malam itu nggak bisa. Jadi pagi dia bisanya. Oke. Jadi 24 jam terhitung dari besok pagi lagi gitu jadinya. Ini pun kalau nanti malam saya klik tetap nggak bisa ya Bang ya? Nggak bisa, besok pagi Bang. Jam 6 pagi belum bisa dia. Tapi biar nggak penasaran nanti dicoba Pak Bagio. Dicoba aja. Ya Bang Tapi nggak Madi. bisa. Nah, Tetap nggak bisa ya? Oke. Ya ini kan teman-teman juga yang sudah berhasil kan ada di grup saya kan ada baru 6 orang nih Bang. Aduh. iya, di grup juga ribut. Di grup juga ribut, banyak yang ngejapri ke saya. Kok nggak bisa unstick? Iya benar. Hari ini puluhan juga saya dapat itu. Ini masih jadi pagi ada berapa nih? Pagi jam 9-an dia baru normal dia. Sampai sore ya. Kayaknya memang memang sengaja dikunci kalau malam. Artinya tidur. Bener Bang. Saya tadi sebelum maghrib itu saya coba kan ya. Saya klaim muncul yang itu, yang bukan busi, yang saya klik muncul klaim no itu loh, yang muncul 0, dapat gajinya 3,83 itu muncul. Cuma saya belum berani karena saya kira nanti kalau misalnya akun yang lebih dari 100 isinya bisa sih. Dia cuma kepotongnya 100 juga. Jatahnya 100 kayaknya juga per hari. Jadi kita nggak kepotong semua sampai hilang gitu, enggak dia. Di akun kita itu yang isinya ribuan itu masih. Jadi dia kepotong jatah aja. Sudah saya coba. Karena info di di Zoom tadi kan waktu Bu Eli sama Pak Santos tadi, info dari Pak Hendrik katanya jangan dulu dicoba, takutnya hilang semua kan. Cuman kalau saya nekat aja tadi gitu. Nekat coba-coba. Cuma dipotong 100 aja ya Bang ya? 100 saja dipotong ternyata. Jadi untuk yang 100-nya mungkin besok lagi jatahnya setelah sukses kayaknya begitu. Tapi kita lihat aja. Tadi sih aku nyoba nih. Saya kebetulan ada masih sisa 0,4 ya, 0,4 CTCP. Saya transfer tuh ke dompet 100. Niat saya itu nanti rencana mau jangan ditransfer semua Bang, 0,1 aja Bang. Iya, maksudnya dari 0,4 saya transfer ke dompet 100. Saya bagi itu Bang. 100, 0,1, terus 101, 100, BC 101, 0,1. Cuman begitu 100 BC 103 itu busi. Baru 2 tapi masih processing. Nah itu. Gitu. Nah terus juga ini lupa saya sampaikan. Aduh. Gimana untuk remove itu 0 komanya di belakangnya itu desimalnya bisa apa enggak? Soalnya kalau misalnya 1,4 itu
itu dia kan ini apa namanya? Kan ada desimalnya, ada komanya kan. Oh iya itu. Nah itu gimana bang? Ada yang udah nyoba belum? Nah itu belum saya coba, itu desimalnya itu kalau misalnya dimasukin juga bisa apa enggak gitu bang. Kalau misalnya nggak bisa kacau lah. Nah itu bang Adi. Kalau kena maning ya. Maning kita tuh dulu lagi. Ya wes ngesok kayak apa? Iya. Jangan sampai yang apa ya. Besok coba dulu. Ya kalau misalkan kita kepotong desimalnya kepotong nggak gaspi. Kita itu udah ya. kepotong gaspi ini senilai $0,9, ya kan? Senilai Ya. $0,9. Nah terus kita juga gaspi di CTCP 0,1. Itu kita dapatnya kan 1,39 kan? 1,39 CTCP dengan harga yang sekarang. Kalau misalnya yang 0,39 nggak bisa di remove, lah ini penyakit juga ini. Nah itu. Berarti pada pelompo ya Bang Mati ya. Ya ngesok di sini. Ya coba besok kan tadi saya sudah 2 yang processing ya. Mau ke tipe ya coba hasilnya kayak apa ke besok Kak. Gitu. Oke, ya mungkin Pak Bagio, matur nuwun. Ada Bang Mati, terima kasih atas masukannya Bang Sultan, terima kasih. Monggo dilanjut. Oke, Mas. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Berikutnya ada Elias Sirunggu. Silahkan Bapak. Ya. Ya, assalamualaikum Bang Mardi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Siap Pak. Ya, Bang Sultan. Salamnya Abang Surya. Iya, lagi ngumpul-ngumpul ini ya. Tiap malam kita kerjanya begini. Cuma ini barusan pulang beberapa. Ya, jangan lupa tidur itu, Tuh, kurang tidur Ya. itu Pak Surya itu sudah. Mas Surya lagi ngisi Kampung Tengah. siap. Oke, lanjut Pak. Jadi sebenarnya ini saya lihat tadi beberapa teman di dalam. Mungkin saya masuk ini bukan berarti menggurui, cuma kita kan sharing nih. Iya. Zoom meeting dibuat itu kan kita berbagi. Betul. Pengalaman terkait apa yang sudah kita lakukan dengan yang belum. Ya. Ini kan didengarkan oleh semua tim yang ada di Indonesia lah. Jadi gini lah, mungkin 3 opsi yang sudah disiapkan dari perusahaan ini sebenarnya yang saya pelajari sama Bang Surya tadi, tinggal tergantung pilihan mau pilih yang mana. Sebenarnya ini ada, kalau Bang Henti kan dia selalu ngasih contoh nih, ini ada 3 janda nih, mau pilih yang mana? Yang janda sah, janda yang sudah atau yang masih status janda gantung. Janda belum sah. Sebenarnya gitu polanya, cuma tinggal mau pilih yang menguntungkan yang besar atau yang enggak, kan gitu aja sih kalau saya pelajari. Ini mohon maaf kalau keliru, cuma yang saya dapat adalah kalau 3 opsi ini kita menggunakan opsi lama dengan masih menggunakan CTC Plus gaspi-nya dengan barometer yang lama, melihat sesuai pilih yang mana, atau milih dengan menggunakan gaspi 0,1 menggunakan sistem yang ada yang belum dibuka nih, yang miningnya. Ini kayaknya kalau saya sendiri, kita punya tim di sini semua masih mengikuti instruksi dari kami berdua, dari Bang Surya nih. Jadi jadi gini, kalau saya secara pribadi menyampaikan bahwa jangan memaksakan kehendak pribadi dalam hal memaksakan sistem yang sementara bekerja. Kemudian kan selalu berpatokan pada pola YouTube ataupun link-link dari teman-teman yang sistemnya adalah mau merusak apa yang kita punya, gitu loh. Apalagi tadi ini ada di komen itu Bang Sultan sementara memberikan penyampaian, ada yang bilang hentikanlah terkait metode penipuan. Sebenarnya gini kalau pola saya, sistem ini yang menipu atau otaknya kita yang belum nyampe ke sistem ini, kan gitu. Jadi saya teringat dengan ada ustadz di sini kemarin itu, sempat kalau dia berbicara itu, jadi dia paling nggak mau bertele-tele. Kalau orang itu dijelasin panjang lebar nggak masuk, selalu dia langsung simpulkan. Susah berbicara dengan orang yang otaknya cuma 32 MB, nggak sampai 1 giga katanya. Iya. Lebar kita jelasin, nggak ini karena memorinya udah full, nggak bisa masuk gitu loh. Padahal era hari ini adalah era teknologi,
seharusnya kita itu berusaha melakukan penyeimbangan pembelajaran. Jadi, berarti saya mau menyampaikan bahwa teman-teman di grup ini yang masih banyak ngoceh segala macam itu tidak punya kemampuan sampai ke sana. Cuma mari kita sama-sama belajar, mengikuti apa yang leader sampaikan. Gitu loh. Gak mungkin leadernya kita ini bikin akun sampai ribuan jutaan kalau barang ini nggak jadi duit, kan gitu loh logikanya. Kalau berbicara ini saya udah rugi nih, rugi mana sampai yang punya 90 wallet dengan yang punya 2000 nih, kan gitu. Modalnya banyak yang mana nih keluarin gas? Ya. Kalau berbicara rugi atau ditipunya di mana, kan gitu loh. Sejak awal program ini dibuat bagi yang mau, kalau yang nggak mau ya nggak usah gitu loh. Maksud saya kenapa kayak Bang Hendrik itu sistemnya kalau nggak mau dipahamkan, di-kick aja, dibuang jauh-jauh orang begitu. Cuma kan mari kita belajar dari sistem ini bahwa kita yang pengetahuannya nggak nyampe, itu sama-sama belajar. Kan gitu loh. Iya, betul. Klaim ini kan ada dua opsi nih. Klaim koin airdropnya yang 100 itu kan menggunakan gas fee 0,1. Coba lakukan ini mungkin teman-teman yang di grup yang di Zoom yang belum melakukan, coba praktekin, lakukan klaim. Yang klaim distribusi itu pasti dia minta siapkan gas fee 0,1, kan gitu. Iya, langsung tertulis itu. Minimal 0,1. Dan itu pasti berhasil. Dan jangan langsung tanya, loh kok nggak masuk? Itu kan 1 kali 24 jam. Sistem itu perlu bekerja. Itu aja poinnya mungkin perlu saya sampaikan, karena maksudnya ini kan yang dibahas data ini polanya kok makin banyak, ini banyak pola malah muncul ini. Kayak pola Om Jawa ngomong. Cuma bukan sistem ini semakin dipercanggih, diperbagus, dipermudah, tapi otaknya kita yang nggak nyampe ke sana, memaksakan kehendak kita yang jadi, kan sulit. Itu poinnya. Jadi ya ini berbagi sharing aja. Mohon maaf kalau kata-kata saya agak menyinggung, tapi ini supaya kita mau sama-sama belajar sebenarnya. Jadi Zoom meeting ini dibuat untuk teman-teman, itu tujuannya adalah sharing. Itu aja penting yang perlu saya sampaikan. Ini ada beliau yang biasa, sementara baru selesai mengisi kampung tengah, mungkin perlu menyampaikan. Halo, assalamualaikum Plan. Izin, Salam. Kalau ini berhasil, ini mau potong kambing atau sapi untuk keselamatan rambutnya yang habis digunting. Mas yang potong kumis Plan. Jadi kumis ya, nyusul ya. Iya, kumisnya nyusul. Sampean juga tuh kumisnya sampean. Saya belum ngasih, takutnya kalau potong kumis kasihan ini yang lagi panen-panen padi kalau musim hujan. Ya, Siap, gimana Pak Surya? Ada tambahan? Intinya sih seperti itu memang. Saya tadi juga ke beberapa perwakilan tim tadi saya sampaikan, silakan teman-teman pilih kan gitu. Kalau udah ngebet banget pengen ngerasain duit dari CTC Plus ya lakukanlah yang 0,1 kan begitu. Iya, ada opsi lah, setidaknya bagus lah. Iya. Kan 1.000 wallet 800.000 lah kan kita nggak tahu. Nah jadi tadi kita sudah sampaikan seperti itu memang. Cuman mudah-mudahan nanti ada perubahan pola lagi yang lebih gede lah, jangan 1,4325 itulah kan gitu kan. Kalau misalkan proporsionalnya misalkan nih $30 aja kan gitu. Iya. Nah itu malah lebih bersyukur sekali. Cuma pada intinya masih oke lah. Yang penting proyek ini tidak seperti yang digembor-gemborkan akan segera skema apa segala macam. Itu aja sih intinya kalau saya. Oke, siap. Siap Plan. Makasih banyak Plan ilmunya selama ini. Siap, thank you Pak Surya. Ya. Salam buat teman-teman di sana. Makasih. Berikutnya ada Pak Bowo Selamat ini. Silahkan Pak Bowo. Pak Bowo Selamat, silahkan Pak Bowo Selamat. Malam Pak Mardi. Malam Pak Bowo, apa kabar? Baik Pak Mardi. Lagi di mana nih Pak? Lagi di Jakarta sih. Oke, lanjut Pak Bowo, silakan. Iya, cuman memang opsi-opsi ini kan banyak tekniknya ya Pak Mardi.
Wah itu kan ini masih coba-coba semuanya, jadi belum ada kepastian yang pas benar gitu. Nanti mungkin benar. Pak Hendrik atau Pak Mardi atau Bang Sultan yang sudah coba, mungkin sudah berhasil dengan cara ini teknik itu. Mungkin Bang Sultan juga videokan semuanya jadi lancar, Pak Mardi. Seperti itu aja. Besok insya Allah. Iya Pak Mardi, itu aja sih untuk teman-teman, ya sabar-sabar lah. Kita coba-coba juga takut salah nanti. Saya mau videokan, saya juga masih coba-coba Bang. Nanti kalau sudah benar-benar sik baru saya buatin video gitu. Iya betul Bang Sultan, bener lah Bang Sultan selama ini kan videonya selalu akurat. Kita orang juga selalu semua kasih dari video Bang Sultan juga semua sudah pas Bang Sultan. Terima kasih sebelumnya gitu, sudah mimpin kami lah. Oke Bang Sultan, makasih ya. Pak Made, makasih ya. Makasih Pak Bowo. Wah, belum jadi ngopi bareng kita ya. Sehat semua ya, teman-teman juga sehat-sehat. Iya, belum jadi ngopi bareng nih sama Pak Bowo nih. Iya nih Pak Made, kapan ke Jakarta? Siap. Oke, kapan-kapan. Insya Allah ya Pak Bowo ya, makasih. Iya, Pak Made. Berikutnya Pak Suryanto. Silakan Pak Suryanto. Ayo mikrofonnya Pak, mikrofonnya. Oke. Silakan Pak Suryanto. Assalamualaikum Bang Mardi, Bang Sultan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang penting salam dari Medan. Memang sih sebagian pada panik juga kan, istilahnya dari awal Bang Hendri memberikan istilahnya gambaran-gambaran, ternyata hasil yang sekarang kita lakukan ini di luar daripada yang diomongkan di awal kan gitu, Bang Mardi. Iya. Tapi memang sih walaupun istilahnya dengan gaspi besar ya alhamdulillah, kalau saya sendiri pun memang belum ada yang sukses kan gitu. Tapi masih memang di gaspi yang di bawah 50 belum ada yang sukses. Iya. Ada sih kadang-kadang satu, yang dua, yang 6 juga ada, tapi acaknya kecil mungkin yang dapatnya gitu. Iya memang. Ya satu pun saya juga ada pasang 15 ya kan, ada 30, bahkan 50 pun ada juga beberapa walet, tapi memang belum sangkut dia itu. Mardi. Iya. Nah, memang ada beberapa kawan ada yang 61, bahkan tadi ada 61, 60 di beberapa walet ya kan, sukses memang. Tadi ada 5 gitu, dipasang di 61 4, 63 1, sukses semua memang. Masuk semua ya Pak ya? Iya. Ya, masuk semua, alhamdulillah gitu. Memang ya begitulah yang di awalnya memang kita, Bang Hendri bilang modal 2.000 kita dapat sekian gitu kan. Iya. Memang banyak kawan juga yang di sini yang selalu kick kami lah kan, kayak saya juga kan ada juga beberapa rekanan yang menjadi istilahnya downline saya lah kan gitu kan. Mereka aduh gimana ini Pak Suryanto, mau klaim aja gaspinya gede amat kan gitu kan. Iya. Ya mungkin yang di inilah yang di progres kedua ini, kalaupun memang mau dijalankan, saya bilang kan bisa buat gaspi kalau mau klaim kan gitu. Walaupun istilahnya memang di luar daripada ekspektasi kita ya, tapi toh tetap juga kalau dikerjakan ya mudah-mudahan kan masih bisa ada jalan keuntungan. Betul, gitu loh Pak. Betul, yang penting dikerjakan ya. Paling tinggal besar kecilnya hasil aja kan gitu kan. Ya betul begitu Pak. Ya dikumpul-kumpul kalau memang istilahnya mau banyak gaspinya, jadi kita kumpul-kumpul dulu, kumpul sekian persen kita kumpul-kumpul, nanti udah jadi beberapa istilahnya CTCP baru buat klaim yang pastinya kita dapat misalkan kan gitu. Iya betul. Tinggal menunggu saja, ikuti prosesnya. Ya sabar yang paling penting juga kan gitu, nggak usah kita dengarkan
omongan-omongan yang positif apa yang negatif kan gitu, karena kita di sini karena kita di sini yang nanam. Orang yang mungkin negatif itu mungkin yang nggak ikut di sini, ataupun mungkin yang dia cuma sedikit kan gitu. Biarkan saja kan gitu. Yang penting kan masih ada Pak Mardi, Bang Sultan, dan Bang Hendri, walaupun sekarang ini mungkin masih ada kesibukan, kan masih ada Zoom. Maka Bang Sato dan Kak Eli kan masih terus edukasi kan gitu. Betul. Iya. Jadi mungkin memang istilahnya kalau untuk proses sih ya kita ngalir aja lah. Kayak saya juga selalu istilahnya ajak juga kawan-kawan itu sabar, kita tunggu aja dulu kan gitu. Iya, kuncinya sabar kok. Iya. Jadi gimana lagi mau diomongin gimana ya. Iya, mau membuli juga mau apa? Iya. Malah nggak ada gunanya. Iya. Masuk kiri keluar kanan gitu aja lah udah. Siap. Ya segitu aja lah, mungkin itu sekiranya udah paham lah. Ini medannya mana Pak Suryanto? Medannya mana Pak? Medannya tepatnya kota Perbongan. Berapa jauh tuh kalau dari kota Medannya? Ya kurang lebih sekitar setengah jam lah sepeda motor. Oh siap. Oh ya dekat. Oke. Ya istilahnya kalau istilahnya pun memang ada apa info-info update kan Bang Sultan nanti kan selalu update itu gimana. Betul. Nanti yang bukan kedua ini kalau udah sukses kan ini masih awal. Karena yang pertama itu sukses, ada kawan juga itu kan begitu dia unstack besoknya baru masuk ke wallet kan gitu dia. Ya makanya ini kita lihat nih masih processing kan ternyata juga. Kan awal kok nggak masuk pantau cuma nih kok nggak masuk ke wallet. Ya tunggu aja waktunya kan masih berjalan, besok masuk mungkin itu kan gitu. Ya ternyata besok paginya setelah waktu lebih dari 12 jam masuk ke wallet. Begitu seterusnya sekarang udah lancar kan gitu. Sudah terbiasa ya Pak ya. Sudah lancar kan begitu toh, enggak kemana-mana. Oke, gitu aja Pak Mardi. Salam sehat buat semuanya kita. Makasih Pak Suryanto, makasih. Salam juga buat teman-teman di sana di Medan. Ya. Oke, berikutnya ada Pak Sahrito dari Madura. Ayo Pak, silakan Pak Sahrito. Oke, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat berjumpa kembali di Zoom meetingnya Mas Mardi ini. Ya Pak. Kalau saya tadi juga udah teleponan sama Pak Suryanto. Juga saya sependapat dengan Pak Suryanto itu. Ya tadi waktu saya nelpon sama Pak Suryanto itu waktu saya nyari modal itu sebetulnya Bang Mardi. Iya, nyari modal. Dari anggaplah dari Pamekasan ke rumahnya teman itu ke Sampang agak jauh. Perjalanan anggaplah 1 hari saya pulang nyampe ke sini lagi. Nah, waktu itu saya juga teleponan sama Pak Hendri itu, saya punya kasfi di dalam itu yang disiapin 54. Ya 55 semuanya. Jadi saya ngomong sama teman saya tuh yang punya akun 200, ayo katat, kalau daripada cuman kita bengong, ya ini teman-teman udah pada sukses semua. Kalau begitu harus untuk deposit aja lah, nyari meskipun kemana dulu kata saya. Karena ini udah aset di tangan kita, cuman caranya ngambil mau gimana? Iya betul. Ya. Kalau mau diambil cepat, ya harus kita berani deposit. Kalau diambil lambat laun, ya mikir yang satu-satu aja. Ya alhamdulillah itu ada angin segar tadi, angin segar itu tadi ada pengumuman bahwa tam gratis kasfi cuman dapat 1 CTC katanya. CTCP, tapi juga bersyukur. Karena menurut saya Bang Mardi ini kan saya kan yang buta kripto intinya. Cuman masih tahap belajar intinya, daripada kita nyari utangan intinya dulu ingin mengeklaim yang gede. Sekarang dengan DEP udah diberi modal di dalamnya itu, kalau memang orang yang sudah cerdas itu. Kalau menurut ya, karena sini tidak ada paksaan mau ngambil
yang pakai deposit atau mau ngambil yang ini, yang satu pakai itu gratisan dapatnya 104 gitu kan ya. Ya itu kan nggak mungkin Bang Mardi ya. Terserah yang punya akun gitu. Terserah, ya. Artinya memang ada opsi Pak, enak ada pilihan Pak. Ya kalau menurut saya kayak saya pribadi misalnya, saya punya akun 1.200. Ya untuk sementara karena daripada nyari mau tangan kemana ke sana untuk mengeklaim yang Kaspi-nya gede, ya jual aja dulu yang 200 dulu. Misalnya dapat 15.000 kan udah 3 juta Bang Mardi kan? Betul. Betul Pak, betul banget itu, betul sekali. Itu buat ngeklaim yang deposit yang 61 yang langsung sukses itu dapat 2 akun kan? Nah, setelah itu dapatnya yang 2 akun itu kan mungkin sekarang udah tambah cepat gak? Kalau misalnya bisa nanti kalau sudah sukses ngeklaimnya kan katanya bisa diambil per proses Pak ya. Bukan 50 hari kan mungkin begitu Bang Mati kira-kira. Ya, kita lihat besok sore lah kayaknya nih Pak. Pasnya Pak. Ya, besok sore mudah-mudahan Bang Sultan udah buat video. Ya, kan masih ngasih perjalanan. Okay. Tadi saya ingin membuktikan karena langsung saya ngeklaim ke akun yang tidak ada rewardnya. Jadi saya coba langsung BNB-nya dengan saya ditaruh di situ ada 7.000 BNB. Terus CTC-nya ditaruhin 01. Setelah itu setelah klaim dengan saya maka ada bacaan coba lagi. Mungkin kan belum kelar itu intinya Bang Berti kan. Betul, iya. Belum kelar prosesnya, mungkin ya kita sabar aja dulu menunggu kan begitu. Betul Pak, iya. Udah diberi modal, udah diberi sama developer ini, dapat CTCP misalnya, kan tinggal kitanya mau diambil secara deposit, silakan dapatnya gede kan begitu Pak. Yeah. Jual yang untuk karena daripada nyari utangan kemana ke sini ya itu jual aja itu 200 akun misalnya, itu diputar-putar kalau menurut saya begitu. Ya. Nah, kalau saya kan orang-orang yang nggak kenal kripto, nggak kenal ini ya, meskipun mau trading aja kan kita harus deposit bahkan begitu. Oh betul, di mana-mana harus begitu Pak. Iya, bagi orang-orang yang sudah paham itu jangan sampai ngoceh-ngoceh yang enggak gitu aja, syukurin aja apa adanya kan begitu. Betul Bapak, iya. Karena kita diberi orang itu, kecuali udah punya sendiri baru. Kalau tidak polanya nggak benar ya baru ngomong. Ini dikasih orang kok, misalnya cuma Kaspi 2.000, misalnya dapat 15.000 kan udah lumayan Pak. Oke, betul. Masukan yang sangat bagus ini Bapak. Ada lagi Pak? Ya, mikirin dari sagingnya saya mikir tadi sampai teleponan sama Bang Surya itu nyari utangan sampai sehari berjalanan, itu pun nggak sukses Pak, belum ada itu. Coba katanya Pak Ian itu, coba saya klaim 61, sukses ini. Sampai punya Kaspi 55, gak masuk itu. Berarti yang dibutuhkan oleh Deb itu 61 itu, maka kita harus deposit. Iya. Oke. Itu aja Bang Mardi. Ya, makasih Pak Sarito. Ya, berikutnya ada Haji Kripto. Wah, ini Haji Kripto keren ini. Monggo Haji Kripto. Halo, Haji Kripto. Halo. Haji Kripto. Ya, silakan. Belum ada suaranya. Halo. Belum bersuara Pak Haji Kripto. Mungkin mikrofonnya bermasalah ya. Oke, mungkin nanti boleh dites lagi suaranya kalau bunyi. Saya lanjutin dulu ke Gun, Gun, silakan.
Gun. Gun. Halo Bapak Gun atau Ibu Gun ini? Halo? 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 Gun? Halo? Lewat? Ini mungkin tidur ya. Saya lanjutin lagi ke Valisa Gaita. Silakan. Valisa Gaita. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Silakan, Ibu. Sebelumnya salam kenal, saya dari Purwakarta. Mungkin baru sekarang ya saya turun suara karena sebelumnya saya hanya nyimak-nyimak aja, Mas. Oke, siap. Gimana? Kalau saya sih untuk proyek ini mungkin karena saya masih pemula ya, jadi saya belum pernah mengenal kripto dan belum pernah terjun langsung ke kripto, jadi hanya belajar aja, dan baru sekarang saya pertama kalinya terjun ke dunia koin ya, atau token. Iya. Ya, dengan tadi saya baca, saya hanya nyimak-nyimak aja di grup, dengan saya tadi baca ada informasi baru gitu. Kalau saya sih lanjut aja karena saya masih dalam tahap belajar ya, Mas ya. Tapi saya ada beberapa kendala dan saya mau bertanya sama langsung gitu. Ya, kendalanya apa? Ya, yang pertama tentang klaim airdrop ya, Mas. Saya itu udah coba dari pertama 1 sampai 31 bahkan lebih CTCP, tapi saya selalu refund terus. Nggak pernah dapat. Dapat gitu. Ya walaupun mungkin masih dalam antrian gitu, tapi sampai sekarang udah beberapa minggu ini dari 1 CTCP sampai 30 CTCP itu saya mendapatkan kendala gitu, jadi nggak pernah berhasil gitu, Mas. Oh ya, itu yang disampaikan senior-senior di awal tadi kan, ternyata yang cepat itu 61. Iya, saya belum coba kalau sampai 61 itu. Terus yang kedua ini pertanyaan saya pernah coba chat sama Sultan Cuan tapi belum pernah ada jawaban gitu. Jadi nanti dijawab langsung sama Sultan Cuan, ada di sini, silakan. Yang ngechat ke saya itu ratusan sampai. Nah, ini kesempatan istimewa bisa komunikasi. Ayo silakan. Yuk. Silakan ini. Valisa. Tunggu ada Zoom gitu. Kayaknya mau nanya langsung aja gitu. Ya, ternyata sekarang dapat kan, alhamdulillah ya, bisa komunikasi ya. Alhamdulillah. Ya, saya mau tanya tentang staking. Saya itu kan udah dari awal staking gitu ya. Walaupun memang staking saya nggak banyak, tapi saya kok nggak pernah tahu setelah saya staking prosesnya itu bagaimana gitu. Karena saya mau tahu ada historinya atau ada proses berjalan staking itu. Saya nanya sama upline saya gitu yang ngajakin saya. Katanya coba klik harvestnya gitu. Saya coba tiap hari saya cek harvestnya, tapi harvestnya itu selalu ada harvest masih ini. Harvest itu sebenarnya adalah profit dari staking. Cuman untuk sekarang masih belum bisa dibuka. Itu karena pengalihan. Itu karena pengalihan kemarin kan profit kita itu kan dibagi dua antara CTC dan CTCP. Nah sekarang profit itu menjadi CTCP dan Aster-P. Nah itu sekarang itu lagi pengalihan gitulah. Makanya belum bisa dibuka. Iya, itu sih cuma pertanyaan 3 itu aja. Klaim, staking dan harvest gitu aja. Oke, pertanyaannya langsung terjawab, Pak. Kopiku tumpah ini, Om. Enggak. Oke, terima kasih ya, Pak Lisa. Ini kayaknya masih 27. Oke, masih Muhammad Lutfi ya. Silakan, Lutfi. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Alhamdulillah, baru sekarang bisa saya bicara. Mulai kemarin-kemarin ya nyimak-nyimak aja. Ya, pokoknya kalau ngangkat tangannya lebih cepat dipanggil. Ya, terima kasih. Ya, di kota mana Pak Mu? Ini Bang Marti, terkait dengan opsi yang baru diluncurkan ini nah. Oke, ini ya gimana nih? Mungkin masih belum gitu jelas bagi saya pribadi, mungkin yang lain juga. Ya. Ini
ada di grup itu ada berita itu tidak usah diklaim langsung masuk ke dompet dalam waktu 24 jam. Maksudnya gimana? Apakah tidak perlu remove gitu atau gimana, atau masuknya itu ke dompet Web3-nya gitu, Pak? Oh enggak, tetap dia butuh Gaspi kok, Gaspi CTCP yang 0,1. Iya, maksudnya kalau tidak apa, kalau langsung ke dompet otomatis kan tidak perlu di remove atau tidak ada Gaspi BNB lagi kan begitu, Pak? Perlu di remove Pak. Ya. Jadi sudah jelas ya. Jadi setelah masuk ke dompet Web3 itu perlu apa, harus di remove ya, Pak? Iya harus. Cuman ini belum tahu karena ternyata kan semua yang mencoba tadi masih belum selesai ya. Ya masih busy Pak. Terus terus ulang lagi itu, dicoba lagi. Terus lagi ini Pak, Pak. Untuk fee-nya gas fee remove-nya itu berapa itu? Fee-nya itu? Mungkin dalam rupiah mungkin ya 14.000 atau 15.000 gitulah Pak. Oke. Oh iya. Ya alhamdulillah, asalkan tidak sulit lah. Iya. Saya bersyukur lah. Ya yang penting tuh tidak sulit dan kita masih dapat cuan gitu ya Pak ya. Iya cuan. Kalau dikumpulin sampai banyak wallet ini mendingan juga ini. Betul Pak. Makanya itu kita di grup itu kan sudah ada yang buat estimasi, ada diskusi. Mulai kemarin saya masih belum hasil sama sekali klaimnya ini. Iya. Ya ngeklaim banyak tapi belum pernah dapat ya Pak. Iya, bersyukur alhamdulillah, semoga ini tidak ada kendala lagi. Jadi developer masih berbaik hati bagi pada user yang gagal, yang belum punya Gaspi banyak lah. Ada kesempatan ya, kata saya barusan, mungkin ada yang bilang masih mengeluh karena kecil itu. Ya kecil kalau dikumpulkan dana besar juga kan. Dan kemarin waktu pembuatan dompet kan sudah diwanti-wanti untuk yang sebisa mungkin membuat dompet banyak kan gitu kan. Iya. Jadi alhamdulillah saya masih lebih dari 1.000. Mungkin saya pikir-pikir untuk kebutuhan yang tempuh yang kedua ini juga. Kemudian seperti mana yang dijelaskan tadi itu, yang dompet yang ada reward referennya itu mungkin ditahan dulu, nanti kalau ada Gaspi yang tinggi bisa dipilih opsi yang pertama itu kan Pak. Iya, siap, betul Pak. Masih ada lagi Pak tambahannya Pak? Ya, sementara begitu saja Pak. Terima kasih atas kesempatannya. Semoga kita Oke, makasih Pak Muhammad Lutfi. Ya, udah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah 9.31. Saya minta Bang Sultan, ada tambahan Bang Sultan untuk closing statement? Untuk closing statement sih nggak ada sih Bang. Karena kita juga masih belum tahu ini untuk yang polanya seperti apa yang baru ini. Saya juga mau nanya ke Bang Hendrik, belum diangkat-angkat juga kan telepon. Iya. Oke. Untuk banyak soal meaning apa segala macam itu belum ada. Cuman buat teman-teman kalau misalnya besok sudah ada yang sukses yang saya klaim menggunakan pola yang kedua ini, pasti akan saya update lagi gitu nanti. Ya, tinggal ditunggu teman-teman. Gitu. Tinggal ditunggu aja. Oke, siap. Makasih. Ya, makasih Bang Sultan. Ya, udah 9.30. Kita akhiri Zoom meeting pada malam hari ini. Sampai ketemu Zoom meeting selanjutnya. Oke, teman-teman, terima kasih atas hadirnya Zoom meeting pada malam hari ini. Mohon maaf mungkin ada bawaan kata-kata saya kurang tepat ya, yang menyinggung bapak-bapak semua, ibu-ibu gitu, adik-adik tadi adik-adik. Jadi apa yang kita diskusikan ini kan tidak pernah kita mungkin bisa menyumbang saran dan lain-lain. Kita selalu mencari hal-hal positif yang memang nanti manfaat buat kita semua, buat orang banyak. Jadi teruslah teman-teman, seperti yang disampaikan teman-teman yang lain juga, bahwa kita harus berpikir positif ya, sikapi positif, karena apapun yang terjadi itu selalu ada hikmah buat kita. Oke, terima kasih. Mohon maaf sekali lagi. Sampai ketemu di Zoom meeting berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua.